Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang motivasi, tapi karena salah ngebentuk identitas. Karena kamu bukan apa yang kamu lakukan hari ini, kamu adalah apa yang kamu lakukan secara konsisten. Kamu hari ini adalah hasil compounding dari hal yang kamu lakukan di 10 tahun yang lalu. Dan versi dirimu 10 tahun ke depan sedang menunggu keputusan yang kamu ambil hari ini. Perbedaan kecil perspektif itu mengubah segalanya soal habit. Cara kita membentuknya, cara kita mempertahankannya, dan yang terpenting, cara kita bertahan saat motivasi itu hilang. Identitas adalah akar yang jauh lebih kuat daripada sekedar disiplin. Pas kamu berhenti mencoba diet dan mulai menjadi orang yang sadar nutrisi, aksimu nggak kayak lagi berjuang, tapi ekspresi alami dari identitas yang sudah kamu ciptakan sendiri. Selama bertahun-tahun, aku terjebak dalam siklus habit yang selalu gagal. Semangat di awal, kendor di tengah jalan, menyerah, dan balik lagi ke habit buruk sebelumnya. Siklus ini berulang untuk segala hal, mulai dari olahraga, menulis, dan yang paling berpengaruh ketika aku mencoba untuk berhenti merokok. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan pada kemauan keras, tapi pada pendekatan yang keliru. Kita selalu fokus pada hasil yang ingin dicapai, bukan sosok seperti apa yang ingin kita wujudkan. Survei Forbes Health terhadap 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang mengejutkan. Hanya 6% orang yang tetap konsisten dengan resolusi tahun barunya. Sebagian besar orang menyerah dalam waktu singkat. 22% bertahan hanya 2 bulan, 22% lainnya 3 bulan, dan 13% hanya sampai bulan keempat. Kenapa? Karena kita selalu bergantung pada motivasi, yang sifatnya itu naik turun kayak roller coaster. Motivasi itu kayak gula, kasih kita energi cepat, tapi bikin crash energi juga cepat. Bukan berarti motivasi itu jelek, tapi kalau kamu kebanyakan nonton video motivasi, yang ada malah kamu males ngapa-ngapain. Aku sendiri pernah di fase itu. Sibuk mencari motivasi sana-sini, yang terjadi itu malah kebanyakan informasi dan aku terjebak dalam apa yang disebut analisis paralisis. Yaitu keadaan yang terlalu banyak menganalisis sampai akhirnya nggak membuat keputusan apapun. Kita butuh sesuatu yang lebih sustainable daripada sekedar lonjakan motivasi sesaat. Dan jawaban itu ada pada identitas. Perhatikan kalimat ini. Aku mencoba diet, aku mencoba menulis setiap hari, aku mencoba meditasi. Kalimat-kalimat ini membuka peluang untuk gagal. Ketika kamu mencoba, kamu belum sepenuhnya berkomitmen. Kamu masih memberi dirimu ruang untuk mundur. Sebaliknya, bandingkan dengan kalimat ini. Aku adalah orang yang sadar nutrisi. Aku adalah penulis. Aku adalah praktisi mindfulness. Ketika identitasmu berubah, tindakanmu mengikuti secara alami. Dan inilah rahasia di balik konsistensi jangka panjang. Kebanyakan temanku nanya, gimana sih caranya kamu bisa konsisten olahraga? Aku kok sering kehilangan motivasi ya? Jawabanku sederhana. Aku nggak selalu termotivasi. Aku olahraga karena itu bagian dari identitasku. Seperti mandi atau gosok gigi. Aku melakukannya bukan karena mood atau semangat, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari siapa aku. Karena identitasku itu adalah seseorang yang menghargai tubuh pemberian cuma-cuma dari Sang Pencipta. Banyak orang yang sebut ini domino effect, tapi aku lebih suka menyebutnya identity compounding. Efek majemuk dari tindakan kecil yang konsisten karena didorong oleh identitas, bukan sekedar keinginan. Perubahan identitas ini jauh lebih kuat dari sekedar memaksakan diri melakukan sesuatu karena harus atau wajib. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya mengubah identitas? Setelah mencoba berbagai pendekatan, aku menyusun metode yang aku sebut JADI, singkatan dari jelas, aksi, dukung, dan integrasi. Yang pertama jelas, tentukan identitasmu. Langkah pertama adalah menentukan identitas yang spesifik yang ingin kamu bangun. Terlalu banyak dari kita memulai perubahan dengan tujuan yang samar atau abu-abu. Misalnya, aku mau lebih sehat. Aku mau lebih produktif. Coba ganti kata aku mau lebih sehat menjadi aku adalah orang yang memprioritaskan kesehatan. Atau lebih spesifik lagi, aku adalah pelari. Sekali lagi, coba perhatikan perbedaannya. Aku mau menurunkan berat badan, fokusnya pada hasil.
Aku adalah orang yang menghargai tubuh melalui gerakan. Fokus pada identitas. Untuk langkah ini, ambil kertas atau nulis di note HP aja nggak apa-apa. Tulis, aku adalah orang yang lanjutkan dengan identitas spesifik yang ingin kamu bangun. Yang kedua, aksi. Lakukan tindakan kecil yang konsisten. Langkah kedua ini adalah tindakan kecil harian yang membuktikan identitasmu. Prinsipnya sederhana, konsistensi lebih penting dari intensitas. Lebih baik berolahraga 10 menit setiap hari daripada 2 jam sekali seminggu. Lebih baik menabung 50.000 setiap minggu daripada 1 juta sekali setahun. Lebih baik menulis 1 paragraf setiap hari daripada 1 bab sekali sebulan. Salah satu teknik favoritku adalah 2-minute rule. Kamu cuma perlu melakukan habit baru selama 2 menit. Pengen jadi orang yang suka baca, baca aja 2 menit setiap hari. Pengen jadi penulis, nulis aja 2 menit setiap pagi. Pengen lebih aktif, lakukan squat atau push up selama 2 menit aja. Dulu, aku langsung berambisi untuk membuat konten video panjang di YouTube. 1 bulan kemudian, aku menyerah karena rasanya terlalu overwhelmed. Kemudian aku mengubah pendekatanku dengan memulai menulis quote pendek setiap hari di Instagram. Hasilnya, aku berhasil konsisten selama berminggu-minggu. Pelan-pelan aku tingkatin jadi caption yang lebih panjang. Sekarang menulis format panjang dan skrip video YouTube adalah bagian alami dari rutinitasku. Bukan karena motivasi, tapi karena tindakan kecil yang konsisten mengubah identitasku dari orang yang pengen jadi content creator menjadi penulis yang memang menciptakan konten setiap hari. Yang ketiga, D. Dukung. Desain lingkungan yang tepat. Langkah ketiga ini adalah ciptakan sistem dan lingkungan yang mendukung identitas barumu. Menurut Charles Duhigg dalam buku bestseller The Power of Habit, makalah dari Duke University mengatakan bahwa sekitar 40% tindakan yang kita lakukan sehari-hari bukanlah keputusan sadar, melainkan habit, tindakan otomatis yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ini jadi masuk akal mengapa banyak dari rutinitas kita terjadi hampir dengan cara nggak pakai mikir. Misalnya ngecek HP pas bangun tidur, urutan langkah pas kita lagi mandi, ngunci pintu rumah, atau spontan buka kulkas pas ke dapur padahal nggak lagi lapar. Aku punya temen yang pengen berhenti ngemil secara berlebihan, tapi dia itu nggak pernah konsisten. Masalahnya, camilannya itu selalu ada dan gampang dijangkau di meja komputernya. Godaan kecil ini cukup membuatnya gagal diet. Solusinya, dia menerapkan apa yang disebut 21 second rule. Menyimpan semua camilan di tempat yang butuh lebih dari 21 detik untuk mengambilnya. Di lemari paling tinggi, yang bikin dia harus jinjit atau ambil kursi dulu. Kadang ditaruh dalam kotak khusus yang harus dibuka pakai kunci. Sedangkan buah dan snack sehat justru ditaruh di tempat yang bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 21 detik. Hasilnya, dia konsumsi camilannya berkurang drastis selama seminggu pertama. Bukan karena dia menghukum diri untuk tidak makan camilan, tapi karena dia membuat camilan sedikit lebih sulit diakses daripada buah. Prinsip utama dalam mendesain lingkungan yang mendukung adalah yang pertama, buat tindakan yang sesuai dengan identitasmu menjadi jelas dan mudah. Yang kedua, buat tindakan yang menentang identitasmu menjadi lebih sulit dan tidak terlihat. Lingkungan sosial juga sama pentingnya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencerminkan identitas yang ingin kamu bangun. Yang keempat, integrasi. Jadikan identitas barumu otomatis. Langkah terakhir adalah mengubah status identitas baru dari aplikasi yang baru diinstal menjadi sistem operasi dasar di dalam dirimu. Kebiasaan yang sudah terintegrasi nggak butuh banyak energi. Sama seperti bernapas. Kamu nggak perlu mikir kalau lagi bernafas. Kamu ya cuma bernafas aja. Rahasia integrasi yang sukses ada pada 3 hal. Yang pertama, catat progres. Catat apa yang sudah kamu lakuin, nggak perlu ribet, bisa pakai aplikasi di HP atau metode sederhana seperti tabel di buku notes yang kamu punya. Yang kedua, evaluasi mingguan. Tiap akhir minggu, tanya ke diri sendiri. Apa yang berhasil minggu ini? Apa yang gagal dan kenapa? Apa yang bisa diperbaiki minggu depan? Yang ketiga, rayakan proses. Jangan fokus cuma ke hasil akhir. Rayakan tiap langkah kecil. Merayakan nggak harus beli sesuatu atau makan enak. Bisa sesimpel bilang ke dalam hati, good job. Atau share progres ke teman dekat yang kamu percaya. Kalau saranku sih langsung aja share ke sosmed, biar dunia tahu kalau kamu lagi bangun habit positif. Kadang, kalau ada orang yang terinspirasi oleh postinganmu dan kasih komen positif ke kontenmu, justru bikin kamu makin termotivasi. Plus, kamu jadi merasa lebih bermanfaat dari sebelumnya.
Kalaupun misalnya ada yang bully, semua sosmed pasti ada fitur tombol blok. Gunakan itu dengan bijak. Identitasmu menentukan tindakanmu. Perubahan sejati bukanlah tentang memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Perubahan sejati bukanlah tentang jadi orang lain, tapi tentang jadi versi terbaikmu. Metode jadi, jelas, aksi, dukung, integrasi adalah framework sederhana untuk membangun identitas baru melalui habit harian. Kejelasan tentang kamu ingin menjadi siapa lebih kuat dari sekedar apa yang ingin kamu capai. Tindakan kecil yang konsisten lebih penting daripada usaha besar yang sporadis. Lingkunganmu akan membentuk perilakumu. Desain lingkunganmu dengan sengaja. Habit yang benar-benar terintegrasi adalah ketika kamu merasa ada yang kurang ketika tidak melakukannya. Jangan berusaha menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Berfokuslah pada kontinuitas, rangkaian panjang tindakan kecil yang konsisten. Kamu bukan fisikmu, bukan pikiranmu, bukan juga ingatanmu. Kamu adalah cerita yang terus berkembang. Jadi mulailah menulis halaman baru yang lebih baik hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Share, like, komen kalau video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.